Pengertian proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi fisik dalam kultural yang antropologis, filosofis, normatif. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma dan kemanusiaan. Keseluruhan aspek tersebut dipisahkan sebab proses merupakan kesatuan nilai integrat. Namun dalam kajian secara khusus ini dalam menganalisis dasar-dasar psikologis apa yang dapat dijadikan landasan teori dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi teori maupun praktek pendidikan. Guru di sekolah atau para pendidik lainnya, baik sekolah atau keluarga dan masyarakat, selalu dihadapkan dengan masalah bagaimana cara efektif dalam mendidik, sehingga anak didik dapat mengembangkan dirinya secara maksimal. Namun juga tidak mengabaikan faktor-faktor lainnya. Salah satu aspek tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bukan hanya individu atau sekelompok siswa saja yang dicerdaskan, tetapi adalah seluruh bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dalam praktek pendidikan di sekolah, guru sering berhadapan dengan sekelompok siswa di kelas yang kondisi maupun potensi yang berbeda-beda, kemampuan intelektualnya, ekspresi dan psikomotoriknya. Tugas mencerdaskan bangsa bukan berarti yang dikembangkan oleh kemampuan intelektual belaka, tetapi seluruh aspek kepribadiannya manusia yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan masih banyak kecerdasan lainnya. Kemampuan intelektual adalah sebagian modal dasar insani yang paling tinggi, sehingga manusia dibedakan dengan makhluk lain karena akalnya yang luar biasa. Dengan perhatian terhadap masalah intelektual manusia, kita dapat mempelajari dasar-dasar teori psikologi kognitif. Guru dan pendidik bukan hanya memperhatikan aspek intelektual saja. Walaupun aspek intelektual sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam hidupnya sangat kompleks. Di dalam buku Individual and Society mengkategorikan menjadi 5 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, contoh lapar dan haus; kebutuhan keamanan, contoh keamanan dan aturan; kebutuhan memiliki dan rasa cinta, contoh kasih sayang yang mengidentifikasi; kebutuhan penghargaan, contoh prestasi, keberhasilan, dan harga diri; contoh kebutuhan akulturasi diri, contoh kebutuhan untuk menyempurnakan diri. Menurut Maslow, kebutuhan yang paling tinggi tersebut dapat dipenuhi setelah kebutuhan yang mendasar terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan dasar dari manusia harus lebih dahulu dapat dipenuhi dan diselanjutkan sampai kapanpun untuk direalisasikan diri seorang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori ini lebih memusat perhatian aspek humanitasnya. Oleh karena itu, guru atau pendidik karena memahami dasar-dasar psikologi humanisme. Selain kedua pendekatan tersebut juga dalam praktek pendidikan seiring berhadapan dengan masalah-masalah praktis. Pendekatan yang bersifat pragmatis sering membantu memecahkan persoalan praktis yang lebih operasionalis dan applicable. Dengan demikian, guru perlu memahami dasar-dasar psikologi behavioristik dan aplikasi dalam pendidikan. Sebelum pembahasan yang lebih khusus terhadap beberapa pendekatan teori psikologi dari beberapa pandangan, terlebih dahulu kita jelajahi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada dalam hidup kita, dalam pergaulan kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Semawana dari Prodi JKRA dengan NIM 2005593. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu situasi pergaulan pendidikan. Jadi apa sih situasi pergaulan pendidikan? Jadi situasi pergaulan pendidikan adalah proses pendidikan antara pendidik dengan anak didik melalui bentuk pergaulan, baik secara individual maupun secara kolektif. Selanjutnya pergaulan itu nggak selalu tentang face to face gitu.
tentang keluarga atau sekolah. Jadi pergaulan itu kalau zaman dulu dipengaruhi oleh, misalkan kalau zaman dulu kan surat menyurat, radio, TV gitu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang apalagi corona, itu yang sangat berpengaruh adalah sosial media seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp. Dan juga yang sangat berpengaruh mungkin zaman sekarang itu adalah game ya. Dengan game, orang kalau zaman dulu kan kalau game nggak bisa main bareng, kalau sekarang dapat gitu bermain bareng gitu. Jadi itu juga dapat mempengaruhi gitu pergaulan di zaman sekarang. Pergaulan tidak selalu memiliki nilai pendidikan, karena pergaulan merupakan suatu kegiatan yang bebas gitu. Jadi nggak selalu tentang hal positif. Jadi pergaulan juga memiliki nilai negatifnya, yaitu misalkan kalau terlihat gitu, misalkan ada anak kecil gitu disuruh beli Amir gitu, minuman keras gitu, itu termasuk bukan pergaulan yang mendidik, tapi itu melakukan pergaulan yang melanggar gitu. Bahkan sampai menyuruh anak kecil, itu saja sudah hal yang salah gitu. Dalam situasi pergaulan pendidikan terdapat proses pendidikan. Jadi proses pendidikan tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan, karena proses kedewasaan itu adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus nanti-nantinya. Jadi sebagai pendidik kita harus sabar gitu untuk mendidik anak agar menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ini adalah untuk situasi pergaulan pendidikan. Masih contohnya, jadi misalnya dalam studi ada siswa yang katakanlah tidak baik, seperti mengucapkan hal yang tidak sopan atau kasar, cara berpikir tidak baik, jangan mengganggu atau menghina orang lain. Kita sebagai pendidik juga harus menasihati, bukan sampai menegur, dengan mengkondisikan gitu. Jangan sampai juga ketika kita menegur, kita juga mengatakan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi kesimpulannya, apa sih situasi pergaulan pendidikan? Jadi situasi pergaulan pendidikan adalah situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena suatu pendidikan yang ingin dicapai. Ada nilai yang ingin disampaikan kepada anak dari kita sebagai pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang ingin dicapai, ada nilai yang ingin disampaikan kepada anak dari kita sebagai pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri, NIM 2001996. Saya dari kelompok 5 Landasan Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi dari beberapa proses dimensi pendidikan. Pendidikan pada dasarnya memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki diri. Dari pengamatan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa hewan juga dapat memperbaiki tingkah lakunya. Namun, kita tidak dapat menyatakan bahwa hewan bisa dididik dan perlu dididik. Dalam pendidikan ini, intinya bukan terletak pada perbaikan keterampilan, melainkan kita mendidik anak agar anak memiliki integritas kepribadian serta mampu berbuat secara tanggung jawab. Kemampuan pada manusia inilah yang memungkinkan manusia dapat dididik. Hewan dapat dilatih tetapi tidak dapat dididik, karena hewan tidak memiliki kata hati yang dapat membedakan norma-norma. Profesor Dr. Hotman, seorang tokoh pendidik Belanda, mengatakan perbedaan antara berbagai lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk yang disebut Nevos van Gogh, yaitu 1. Lapisan perilaku anorganis, yang kedua lapisan vegetatif atau nabati, yang ketiga perilaku animal atau hewani, yang keempat perilaku hewan, insani atau manusiawi. Lapisan ini meliputi potensi-potensi manusiawi, yaitu adanya kemauan yang meliputi hawa nafsu, sehingga manusia dapat menunda perbuatannya, adanya keadaan intelektual, adanya kesadaran diri, manusia sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai bahasa simbolis, manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti kesusilaan, kebenaran, keadilan, dan lainnya. Yang kelima, lapisan mutlak. Ditinjau dari segi pendidikan, maka lapisan perilaku yang menjadi bidang garap ialah jenis-jenis perilaku dan lapisan hukuman mutlak.
Dengan demikian, lapisan manusiawi sebagai besar menyangkut lapisan kejiwaan dan psikis. Sebaiknya, kata lapisan sebagai terjemah kata nefous diganti dengan dimensi-dimensi psikis yang kita garap dalam pendidikan. Masih dapat diperinci lebih jauh lagi, yaitu aspek kognitif seperti pengetahuan, pengertian, aspek afektif atau emosional seperti perasaan, kesenangan, aspek psikomotorik seperti tingkah laku sederhana berjalan. Sebagai kesimpulan, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah. Sedangkan efektif, religius, dan kepribadian yang utuh dan kata hati lebih banyak dilakukan di keluarga. Adapun keterampilan yang lebih banyak melibatkan aspek fisik, baik keterampilan tangan, kaki, tubuh, dan gabungan dari seluruh koordinasi tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azizah dengan NIM 2003004 akan membahas mengenai tugas-tugas pokok perkembangan. Tugas-tugas pokok perkembangan itu ada 6, di antaranya itu yang saya akan jelaskan yaitu ada 3. Yang pertama the sense of trust, yang kedua the sense of autonomy, yang ketiga the sense of initiative, dan yang keempat the sense of accomplishment. Yang pertama, the sense of trust, yaitu merupakan kemampuan mempercayai, sehingga kemampuan ini merupakan dasar kepercayaan pada orang lain, diri sendiri, dan percaya bahwa hidup ini penuh kebaikan. Tetapi bagi anak yang tidak dapat mengembangkan kemampuan ini, tentu akan menghadapi kesulitan dalam hidup, seperti mudah gelisah, merasa kurang kasih sayang, merasa kurang diperhatikan, kurang disayangi, atau kurang percaya diri, dan lain-lain. Nah, untuk kemampuan ini bisa terjadi pada umur sekitar 0 sampai 12 bulan, tepatnya mulai berkembang sejak bayi lahir. Nah, untuk yang kedua, the sense of autonomy. The sense of autonomy ini merupakan kemampuan berdiri sendiri, karena pada tahap ini anak akan menghadapi tugas untuk menjadi jiwa yang memiliki kesadaran dan kemampuan sendiri dalam kemampuan sendiri, walaupun anak pasti membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Selanjutnya, pada masa ini kita harus bisa mengikuti keinginan anak, tetapi kita harus bisa mengatur dan mengontrol kesadaran dan kemauan anak tersebut. Kemampuan ini bisa terjadi pada anak sekitar umur 1,5 sampai 3 tahun. Nah, untuk yang ketiga yaitu the sense of initiative. The sense of initiative ini merupakan kemampuan berprakarsa pada diri anak tersebut, karena pada masa ini anak tentu akan menemukan kemampuan tersebut dalam dirinya, atau yang sering disebut dengan bakat kendali. Begitu. Untuk kemampuan ini, anak pasti ingin menemukan kemampuan bisa mengembangkannya sampai akhirnya anak tersebut mencari kesempatan dan rasa kebebasan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut dengan mencoba-coba misalnya, atau meniru orang lain, atau bisa juga melalui kreativitas dan inovatifnya masing-masing. Lalu pada masa ini anak akan sangat membutuhkan dorongan, penghargaan, dukungan, bukan melainkan kritikan dan penekanan. Untuk kemampuan ini dapat terjadi pada anak umur 6 sampai 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzahas dari PJKRA dengan NIM 1807089. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang membahas tentang tahapan-tahapan pengembangan menurut Erikson yang diadopsi oleh psikologi pribadi 1984 sebagai berikut. Nomor 1 tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nomor 1, 2, sama 3 saya akan menjelaskan nomor 4.
Pada periode ini, anak nampak rajin dan aktif karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dilaksanakan pada dirinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga perasaan anak. Jangan sampai anak merasa dirinya rendah diri, merasa kurang mampu berprestasi. Setiap sukses akan memberikan perasaan mampu pada dirinya, mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dijadikan modal untuk menyelesaikan tugas yang lebih berat selanjutnya. Nomor 5 ada the sense of identity atau kemampuan meyakini identitasnya. Kira-kira umur 12-18 tahun. Periode ini adalah periode remaja atau adolensi, yaitu periode di mana anak mencari identitasnya yang dapat menjawab siapakah dia, bagaimana sifat-sifat baiknya, bagaimana hubungannya dengan orang lain. Nomor 6 ada tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ada 3 tahapan di periode ini yang dimulai dari tahapan kemampuan mengurus, tahap kebutuhan kepribadian, dan tahap keakraban. Yang pertama ada tahapan keakraban. Tahapan keakraban merupakan ciri yang penting pada periode dewasa yang memperlihatkan kedekatan kepada lain jenis, persahabatan, kepemimpinan, kasih sayang, cinta, perjuangan, persaingan, dan cita-cita. Nomor 2 ada kemampuan mengurus. Kemampuan mengurus adalah ciri menunjukkan seseorang mampu mengurus orang lain, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, sehingga mampu membentuk keluarga seperti suami maupun mengurus istri, ataupun sebaliknya terhadap anak-anak. Nomor 3 ada integritas kepribadian. Integritas kepribadian merupakan tingkat kedewasaan yang penuh tanggung jawab, yang dapat menerima dirinya dan orang lain, memiliki rasa sayang terhadap sesama manusia lainnya, jujur, memiliki harga diri yang tinggi, memiliki pandangan yang objektif terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap segala peristiwa dalam kehidupan, serta memiliki kejiwaan yang stabil dan otentik atau tidak dibuat-buat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.